Shalom Bapak Ibu, kembali kita berjumpa kembali dalam ibadah PA secara online. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kembali kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan menolong kami, mempersiapkan hati pikiran kami untuk diisi oleh firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan menjadikan kekuatan dan apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini menuntun kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dengan judul Instruksi untuk Orang Muda dan penutup yang pertama. Di dalam Pengkhotbah 11 ayat 7 sampai 10. Pengkhotbah 11 ayat 7 sampai 10. Saya bacakan. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nasihat bagi pemuda-pemudi. Bersukarialah hai pemuda dalam keadaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Amin. Di sini ada peringatan baik kepada orang tua maupun kepada orang muda untuk memikirkan kematian dan bersiap-siap menghadapinya. Setelah mengajar kita melalui banyak ajaran yang unggul tentang bagaimana hidup dengan baik, sang pengkhotbah sekarang tiba di penghujung khotbahnya untuk mengajar kita bagaimana mati dengan baik dan mengingatkan kita akan kesudahan kita. Di dalam pasal 11 ayat 7 dan 8, pengkhotbah bukanlah orang yang muram. Dia mendorong kita untuk bersuka cita setiap hari, tetapi juga mengingat bahwa kekekalan jauh lebih lama daripada masa hidup seseorang. Mazmur 90 ayat 12 berkata, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini, supaya kami menjadi orang yang berbudi. Artinya, orang yang bijaksana, tidak sekedar berpikir tentang waktu sekarang saja dan pengaruhnya, tetapi dia memiliki pandangan jangka panjang, yaitu kepada kekekalan. Mulai keputusan-keputusan Anda di dalam perspektif Allah. Pertimbangkan dampak keputusan itu 10 tahun dari sekarang dan dalam kekekalan nanti. Hiduplah dengan sikap bahwa meskipun hidup kita singkat, kita akan hidup bersama Allah selamanya. Ayat 7. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Terang adalah hal pertama yang diciptakan dalam pembentukan dunia yang besar. Sungguh menyenangkan melihat terang.
Orang kafir begitu terpesona dengan kesenangannya hingga mereka menyembah matahari. Nah, bagian ini tampaknya mempunyai inti yang berbeda dengan sebelumnya. Pengkhotbah tampaknya mengambil ungkapan ini dari peribahasa-peribahasa yang pada waktu itu, dalam arti harfiah, kegiatan menatap matahari terus-menerus akan bertambah buruk bagi kita. Namun, itu tetap lebih baik daripada tidak pernah bisa melihat matahari sama sekali. Ungkapan ini ingin menggambarkan hidup yang memang tidak seluruhnya menyenangkan atau berjalan mulus. Ada banyak hal yang terjadi yang tidak kita rencanakan atau yang tidak kita kehendaki di dalam hidup ini. Tetapi bagaimanapun itu masih lebih baik daripada mati. Hidup diumpamakan sebagai terang yang menyenangkan, matahari yang baik bagi mata, walaupun kadang-kadang tidak menyenangkan. Tetapi masih jauh lebih baik daripada tidak melihat sama sekali atau tidak hidup. Karena itu lewat 2 ayat ini pengkhotbah menganjurkan agar kita bersyukur dan merayakan hidup ini. Kita sering melupakan hal ini. Terkadang kalau kita sudah berada pada titik terendah, kita tidak ingin hidup lagi. Kita mulai putus asa. Namun pengkhotbah senantiasa mengingatkan kita bahwa hidup itu sebenarnya selalu lebih baik daripada mati. Karena itu ayat ke-8, jika orang panjang umurnya, biarlah ia bersuka cita di dalamnya, tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap. Hal ini mungkin bertentangan dengan apa yang dikatakan pengkhotbah di bagian lain yang menyatakan semakin panjang umur manusia, sebenarnya juga semakin banyak mengalami kesia-siaan di dalam hidupnya. Namun sekalipun demikian, pengkhotbah tetap berpendapat bahwa umur panjang masih jauh lebih baik daripada umur pendek. Hidup yang Tuhan karuniakan itu adalah sesuatu yang begitu berharga. Sebuah kesempatan yang begitu indah. Karena itu, Bapak Ibu, apapun kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita, biarlah kita bersuka cita di dalamnya. Lagi pula orang yang tidak bisa menerima hidupnya sendiri adalah orang yang paling malang di dunia. Hal-hal yang tidak bisa kita pilih dalam hidup, seperti di tengah keluarga yang bagaimana, atau di tengah bangsa seperti apa kita dilahirkan, atau apa warna kulit kita, berapa lama kita ingin hidup di dunia ini, dan sebagainya. Harus kita terima begitu saja. Menolak itu semua hanya mendatangkan penderitaan bagi kita. Karena itu lebih baik kita menikmatinya sedapat mungkin dan menerimanya itu dengan ikhlas. Itu sebetulnya resep yang sangat praktis untuk kita bisa hidup dengan baik di dunia ini. Selain itu, pengkhotbah juga mengingatkan bahwa suatu saat kita akan mati. Ingatlah akan hari-hari yang gelap,
karena banyak jumlahnya. Namun pengkhotbah mengatakan ini bukan untuk menakut-nakuti kita dan membuat kita terpenjara dalam pikiran akan kematian. Pengkhotbah hanya ingin memperlihatkan suatu kenyataan hidup bahwa orang yang hidup pasti mati. Karena itu, kalau kita masih dapat menikmati hidup, nikmatilah. Sementara Tuhan masih mengaruniakan hidup kepada kita, hiduplah dengan sebaik-baiknya. Pada suatu saat kegelapan akan datang, kematian akan menjemput. Semua kesempatan itu tidak akan ada lagi. Jadi menyadari bahwa hidup itu terbatas. Sebenarnya ini mendorong kita untuk memanfaatkan hidup yang terbatas ini dengan sebaik-baiknya. Orang sering mengatakan itu suatu hal yang tidak menjadi soal. Kematian tidak menjadi soal. Namun pilihan seseorang seringkali tidak dapat diubah. Pilihan-pilihan tersebut akan mempengaruhi orang itu seumur hidup. Apa yang Anda lakukan ketika Anda muda memang penting. Nikmatilah hidup sekarang. Tetapi jangan melakukan sesuatu yang secara fisik, moral, atau spiritual bisa menghalangi Anda untuk menikmati kehidupan di masa tua. Saudara, adalah baik bagi kita untuk sering mengingat hari-hari gelap itu, supaya kita tidak meninggikan diri dalam kesombongan atau terlena dalam rasa aman yang bersifat kedagingan, bahkan terhanyut dalam perbuatan-perbuatan yang tidak baik oleh kegembiraan yang sia-sia. Ayat 9. Kepada para pemuda pengkhotbah memberikan nasihat. Bersukarialah hai pemuda dalam keadaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Maksudnya, seperti halnya hidup, masa muda pun terbatas sifatnya. Begitu cepat berlalu. Karena itu bersukarialah. Selama kesempatan itu masih ada, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Namun, ini tidak berarti bahwa orang muda boleh saja mengikuti semua hawa nafsunya. Keinginan hati yang dimaksud di sini lebih menunjuk pada dorongan hati untuk melakukan sesuatu yang baik. Bagi pula berikutnya dikatakan, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Jadi hal yang sebenarnya tidak hanya berlaku bagi orang muda, tetapi juga untuk kita semua. Baiklah kita menikmati hidup ini. Baiklah kita bersukaria dalam hidup ini. Baiklah kita mengikuti pandangan hati dan mata kita. Tetapi baiklah kita juga ingat bahwa kita harus melakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Karena pada satu ketika kita harus mempertanggungjawabkan itu semua kepada Allah. Ayat 10. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu. Karena kemudaan dan fajar hidup adalah kesia-siaan.
Bapak Ibu Saudara, dengan keberadaan kita yang segera berlalu ini, janganlah kita terlalu menyusahkan diri dengan hal-hal yang tidak perlu. Kalau kita tidak harus menderita, ya cobalah untuk tidak menderita. Untuk memberikan penekanan pada nasihatnya kepada orang-orang muda bahwa mereka harus menjalani masa muda mereka secara bertanggung jawab. Pengkhotbah juga menggambarkan tentang hidup masa tua yang akan dituju semua orang. Gambaran masa tua yang diperlihatkan pengkhotbah bukanlah gambaran yang menyenangkan, melainkan suram dan menakutkan. Namun bagaimanapun hal itu tetap harus dihadapi oleh manusia, termasuk mereka yang saat ini berusia muda. Kalau ada orang yang mengatakan, saya tidak takut mati, tapi saya takut tua. Dalam adat kebiasaan Eskimo, kalau ia sudah merasa tua dan tidak lagi dapat berburu, ia akan menyingkirkan diri dari kelompoknya dan akan menyendiri sampai mati. Masa tua dianggap sebagai masa yang sudah tidak ada gunanya. Orang yang sudah tua masih sering dianggap hanya sebagai beban yang merugikan, dan karena itu bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Saudara, memang pada zaman sekarang ini orang mulai menyadari bahwa masa tua tidak selalu berarti buruk. Orang yang berusia lanjut bisa tetap mempunyai peranannya sendiri yang tidak dipunyai oleh orang lain. Bahkan sekarang berkembang suatu ilmu yang secara khusus menyelidiki mengenai semua segi yang menyangkut ketuaan. Orang tua, baik itu permasalahannya maupun potensinya, baik dari segi fisik, mental maupun sosial, yaitu gerontologi. Menjadi tua adalah satu fakta yang dialami manusia. Orang tidak pernah bertambah muda, tetapi tua itu pasti. Tubuh kita tidak akan bertambah sehat. Itulah suatu kenyataan hidup. Oleh karena itu, saya kira pengkhotbah benar. Betapapun barangkali kita tidak suka mendengar atau membacanya, pengkhotbah tetap mengingatkan kita bahwa kesanalah sebetulnya hidup manusia itu menuju. Hidup manusia memang sebenarnya relatif pendek. Masa muda manusia cepatlah berlalu. Oleh karena itu, pengkhotbah mengatakan, nikmatilah, rayakanlah hidup ini sementara masih ada. Tapi sekali lagi, kita harus ingat, semua itu akan kita pertanggungjawabkan nanti pada kekekalan. Kesimpulannya, peringatan baik kepada orang tua maupun orang muda untuk memikirkan kematian dan bersiap menghadapinya. Juga peringatan untuk memikirkan kematian bahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Di saat ketika kehidupan itu paling manis hingga kita teramat cenderung untuk melupakan kematian. Peringatannya keras akan ada penghakiman. Jadi, sebuah peringatan dan nasihat, biarlah orang-orang muda melihat diri mereka sendiri dan mengatur dengan baik jiwa maupun tubuh, hati maupun daging mereka. Amin.
Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Allah kami yang Maha Baik, kembali kami bersyukur atas nasihat-Mu, atas firman-Mu. Engkau selalu memperingatkan kepada kami bahwa apa yang kami lakukan di dunia ini, nanti kami akan bertanggungjawabkan pada kekekalan. Biarlah Tuhan, suatu peringatan-peringatan ini, baik orang tua maupun khususnya orang muda dan kita semua, untuk lebih berhati-hati di dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu ini boleh selalu tertanam di dalam hati kami, dan boleh selalu kami ingat untuk kami boleh melakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami beralaskan doa kami. Amin.